Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, sering kita lihat ada beberapa dari kita yang jikalau ada yang meninggal dunia mengadakan tahlilan bersama. Kegiatan tahlilan ini bertujuan untuk mendoakan agar amal ibadah orang yang meninggal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apakah hal ini dibolehkan dalam Islam? Simak ulasannya hanya di channel kesayangan kita semua, Aprilia Channel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Tahlilan merupakan kegiatan membaca serangkaian ayat Al-Quran dan kalimat thayyibah, yakni tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, di mana pahala bacaan tersebut dihadiahkan untuk para arwah atau mayit yang diucapkan oleh pembaca dan pemilik hajat. Biasanya dilaksanakan pada hari-hari tertentu, seperti 3 hari berturut-turut dari kematian seseorang, hari ke-7, hari ke-40, ke-100, atau ke-1000-nya. Tahlilan juga sering dilaksanakan secara rutin pada malam Jumat atau malam-malam tertentu lainnya. Setelah tahlilan, biasanya pemilik hajat akan memberikan hidangan makanan untuk dimakan di tempat atau dibawa pulang. Dengan demikian, inti tahlilan adalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit, mengkhususkan bacaan-bacaan pada waktu-waktu tertentu, dan bersedekah untuk mayit berupa pemberian makanan untuk peserta tahlilan. Lantas bolehkah kita menghadiri tahlilan kematian? Kegiatan tahlilan bersama untuk mendoakan mayit di dalam kubur ini sebenarnya tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mengikuti kebiasaan dari nenek moyang secara turun-temurun dan bahkan telah menjadi tradisi yang tak pernah lepas ketika adanya orang yang meninggal dunia. Bagi orang yang melakukan kegiatan ini berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Namun ada juga yang mengatakan, jikalau tidak melaksanakannya dianggap tidak mau melaksanakan sunnah. Hal ini jelas dilarang karena menyebutkan kegiatan tahlilan sebagai kegiatan sunnah. Jikalau disebutkan sunnah, berarti kegiatan ini merupakan ibadah. Sementara yang namanya ibadah harus berlandaskan Al-Quran ataupun tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jikalau dianggap sebagai tradisi, maka dalam Islam tradisi itu dibolehkan, dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara tahlilan dan yasinan yang diklaim sebagai tradisi ini ternyata menyelisihi agama Islam yang telah sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam ajaran kami yang tidak berasal darinya, maka perkara itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir bin Abdillah Al-Bajali, ia berkata, kami, yakni para sahabat semuanya, memandang atau menganggap, yakni menurut mazhab kami, para sahabat, bahwa berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dan membuatkan makanan sesudah ditanamnya mayit, termasuk dari bagian niyahah atau meratap. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ada 4 hal dari umatku yang termasuk perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya, yaitu berbangga-bangga dengan kebanggaan keluarga, mencela nasab, minta hujan kepada bintang-bintang, dan niyahah atau meratap. Dan beliau menyatakan, wanita yang melakukan niyahah apabila tidak bertaubat sebelum meninggalnya, maka kelak di hari kiamat dia akan diberdirikan dengan memakai pakaian panjang dari tembaga dan pakaian dari kudis. Hadis riwayat Muslim. Niyahah atau meratap ini adalah perbuatan orang jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah Al-Bajali menyebutkan berkumpul dan membuatkan makanan di rumah mayit adalah bagian dari niyahah, dan hadis ini sahih. Lalu bagaimanakah pendapat dari para ulama? Menurut pandangan Imam Syafi'i dalam kitab menyatakan bahwa aku benci al-ma'na, yaitu berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit meskipun tidak ada tangisan, karena sesungguhnya yang demikian itu akan memperbaharui kesedihan. Selanjutnya pendapat dari Imam Ibnu Qudamah. Adapun ahli mayit membuatkan makanan untuk orang banyak, maka itu satu hal yang dibenci atau haram, karena akan menambah kesusahan di atas musibah mereka dan menyibukkan mereka di atas kesibukan mereka dan menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah.
dan telah diriwayatkan bahwasanya Jarir pernah bertemu kepada Umar, lalu Umar bertanya, apakah mayat kamu diratapi? Jawab Jarir, tidak. Umar bertanya lagi, apakah mereka berkumpul di rumah ahli mayit dan mereka membuatkan makanan? Jawab Jarir, ya. Berkata Umar, itulah ratapan. Al-Mughni ditahqiq oleh Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. Berikutnya dari Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banak mengatakan, telah sepakat imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, atas tidak disukainya ahli mayit membuat makanan untuk orang yang banyak, yang mana mereka berkumpul di situ, berdalil dengan hadis Jarir bin Abdullah, dan zahirnya adalah haram. Karena meratapi mayit hukumnya haram, sedangkan para sahabat telah memasukkannya, yakni berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit, bagian dari meratap, dan dia itu jelas haram. Dan di antara faedah hadis Jarir ialah tidak diperbolehkannya berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit dengan alasan takziah atau melayat sebagaimana dikerjakan orang sekarang ini. Kemudian di akhir syarahnya atas hadis Jarir tersebut beliau menegaskan, maka apa yang biasa dikerjakan oleh kebanyakan orang sekarang ini, yaitu berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dengan alasan takziah dan mengadakan penyembelihan, menyediakan makanan, memasang tenda dan perbadani, dan lain-lain dari pemborosan harta yang banyak. Dalam seluruh urusan yang bid'ah ini, mereka tidak maksudkan kecuali untuk bermegah-megah dan pamer, supaya orang-orang memujinya bahwa si fulan telah mengerjakan ini dan itu, dan menginfakkan hartanya untuk tahlilan bapaknya. Semuanya itu adalah haram, menyalahi petunjuk Nabi SAW dan salafus soleh dari para sahabat dan tabi'in, tidak pernah diucapkan oleh seorang pun juga dari imam-imam agama kita. Dikutip dari Fathur Rabbani, Tartib Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Al-Imam Asy-Syairazi di kitabnya yang kemudian disyarahkan oleh Imam Nawawi dengan nama Al-Majmu' Syarah Muhazzab, tidak disukai atau dibenci duduk-duduk di tempat ahli mayit dengan alasan untuk takziah, karena sesungguhnya yang demikian itu muhdats, sedangkan muhdats adalah bid'ah. Al-Imam An-Nawawi juga berpendapat, adapun duduk-duduk di rumah ahli mayit dengan alasan untuk takziah telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan pengarang kitab Al-Muhazzab dan kawan-kawan semahzab atas dibencinya perbuatan tersebut. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan lagi, telah berkata pengarang kitab Al-Muhazzab dibenci duduk-duduk di tempat ahli mayit dengan alasan untuk takziah, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah muhdats atau hal yang baru yang tidak ada keterangan dari agama, sedangkan muhdats adalah bid'ah. Majmu' Syarah Muhazzab. Kemudian Al-Imam Ibnul Humam Al-Hanafi di kitabnya dengan tegas dan terang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah bid'ah yang jelek. Fathul Qadir. Al-Imam Ibnul Qayyim di kitabnya menegaskan bahwa berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit dengan alasan untuk takziah dan membacakan Quran untuk mayit adalah bid'ah yang tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Zadul Ma'ad. Dan Imam Asy-Syaukani di kitabnya menegaskan bahwa hal tersebut menyalahi sunnah Nailul Autor. Dari pendapat beberapa ulama tersebut mengatakan bahwa tahlilan merupakan ratapan. Kegiatan ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW dan berkumpul di rumah orang yang kena musibah kematian, apalagi disertai dengan penghidangan makanan dari tuan rumah setelah penguburan merupakan bentuk niyahah atau meratap yang dilarang oleh agama. Jamuan yang diberikan tuan rumah kepada tamu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW yang justru memerintahkan para tetangga untuk memberi makan kepada keluarga mayit, bukan keluarga mayit yang menghidangkan makanan kepada tetangga. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka, yakni musibah kematian. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Tahlilan bersama lalu dijamu makanan sangat bertentangan dengan akal, karena orang yang sedang didera kesusahan dengan sebab kematian anggota keluarganya sepantasnya dihibur, bukan ditambahi beban dengan menghidangkan jamuan untuk tamu, baik tetangga maupun kerabat, atau dengan membayar orang yang membacakan Al-Quran, tahlil dan doa. Mengadakan perayaan untuk kematian seperti perayaan pada hari ketiga, ketujuh, dan seterusnya adalah kebiasaan yang berasal dari ajaran agama Hindu. Oleh karena itu, selayaknya umat Islam meninggalkannya. Kegiatan tahlilan jikalau memandang pendapat ulama sangatlah dilarang dan tidak dibenarkan, karena tidak ada diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Dan dalam masalah peribadatan hanya terbatas kepada dalil, tidak boleh dipalingkan dengan bermacam kias dan ra'yu atau pikiran. Wallahu a'lam bishawab.
Sahabat muslim, daripada mengenakan tahlilan berjamaah dan memberatkan orang yang telah berduka, lebih baik kita mendoakan dan memohonkan ampunan saat sholat jenazah, ketika ziarah kubur, dan di setiap ada waktu dan kesempatan, dengan tanpa menentukan waktu, tempat, dan tata cara khusus yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memohonkan ampunan bagi orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, maka Allah menuliskan baginya dari setiap orang beriman laki-laki dan perempuan yang didoakannya itu satu kebaikan. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surah An-Najm ayat 38 dan 39. Maka perbanyaklah amalan untuk diri kita sendiri, sebab apa yang diperbuat itulah yang akan diperoleh nantinya. Jangan terlalu berharap doa-doa dari orang lain, termasuk kepada anak, pasangan, keluarga, ataupun kerabat, yang sejatinya mereka juga akan mengalami kematian dan akan bertanggung jawab juga atas apapun perbuatan mereka. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.